Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Bang Adi. Hari ini kita kedatangan tamu lagi nih untuk menceritakan kisahnya di podcast JKO. Kita perkenalkan. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Willy dari Karawang. Saya sebagai pekerja di salah satu perusahaan. Sekarang Abang bekerja apa masih sekolah di perguruan tinggi apa gimana? Kalau sekarang saya alhamdulillah bekerja. Kebetulan sekalian juga sekolah, saya masih Iya. sekolah. Maksudnya sekolah tuh kuliah, bener Bang ya? Iya, kuliah. Oke. Bisa disepil sedikit Bang untuk Jadi ceritanya ini dulu 2018 Bang. 2018 dulu di salah satu perusahaan di kawasan Karawang. Ya, jadi dulu itu saya waktu masih menjadi operator forklift. Ya adalah saya sering ditampakin sosok wanita. Oke, cukup biar penasaran ya pemirsa JKO. Kita lanjut kisahnya. Silakan, Bang. Ya, jadi awal mula cerita ini berawal dari tahun 2018. Udah cukup lama ya Bang Adi. Jadi mohon maaf kalau ada yang Siap, Bang. lupa juga. Siap. Jadi waktu itu saya bekerja shift malam. Kebetulan saya bawa forklift dulu Bang. Jadi waktu itu saya masuk shift malam. Seperti biasa saya menyiapkan barang untuk delivery. Saya bawa forklift. Itu berjalan lancar Bang sampai itu mulainya jam 12 malam sampai waktu itu saya mau ngambil suatu barang itu tepat jam 2 Bang. Seperti biasa saya ke sela-sela namanya bawa forklift ya malam. Saya ke sela-sela mencari barang ngambil itu berjalan normal. Suatu ketika waktu saya mau ngambil satu barang itu kebetulan tempatnya itu di pojok memang gelap itu suasananya dan sepi juga karena waktu itu hanya ada 4 forklift yang beroperasi karena gudangnya besar juga. Jadi kita berpencar untuk mencari barang. Waktu saya ngambil itu barangnya itu ada di tingkat kedua. Jadi barangnya kan ditumpuk gitu ya Bang ya. Iya. Di tingkat kedua waktu saya mau ngambil itu saya dengar suara Bang. Suaranya itu kayak yang gitu. Oh, itu ada suara, Bang. Ada suara. Saya juga awalnya celangak celinguk. Suara apa? Itu kan kebetulan forkliftnya elektrik, gak ada suaranya. Iya. Saya hirauin, saya tetap ngambil, mundur, saya balik ke depan. Itu nggak ada apa-apa, lancar, cuman suara doang. Masih saya hiraukan. Iya. Kebetulan saya balik lagi ngambil, tiba-tiba ada teman Bang di gudang oli. Kurang lebih jaraknya itu ada 15-10 meter lah dari tempat saya ngambil itu. Iya. Teriak. Saya berhenti matiin forklift, samperin. Katanya dia ngelihat sosok perempuan di dalam gudang oli itu. Kebetulan kan pintunya kaca. Iya. Jadi dia teriak. Nah, waktu saya samperin, kenapa? Katanya dia lihat sosok wanita lagi ngadep ke depan pintu kaca itu. Dia pas itu lagi lewat kebetulan. Waktu dia lagi lewat itu ada sosok. Jadi di dalam gudang oli itu Bang isinya cuma drum-drum aja. Iya, drum-drum aja. Dia lihat, dia balik lagi, dipastiin lagi. Waktu itu ngepas banget itu. Pas dia lihat sosoknya ada di balik pintu. Oh, dia wujudin gitu? Iya, wujudin. Dia teriak sejadi-jadinya. Sampai saya dengar itu Bang, walau jaraknya udah jauh. Terus saya ituin, kenapa? Lihat itu cewek di dalam gudang oli. Dia juga masih jongkok di situ pas saya samperin.
masih jongkok di situ. Terus saya ajak ke depan, saya ambil minum buat dia kan, dia masih gemeteran. Sosoknya kayak gimana? Katanya bajunya itu kayak kain putih, tapi udah sobek-sobek gitu bang, sobek-sobek, udah lumuran darah gitu di bajunya. Oh itu. Iya, rambutnya panjang, katanya agak kusut, ke coklat-coklatan rambutnya. Berarti bisa dibilang semacam kuntilanak bang ya? Ya, bisa jadi. Itu kejadian jam 2 malam. Jam 2 malam. Oke, dari situ saya antar dia kan ke temen yang lain kan, biar dia tenang juga. Saya balik lagi ngambil forklift. Pas saya ngambil itu masih berjalan normal. Jam 3 saya istirahat, saya ngobrol lagi sama dia itu waktu di area smoking itu. Pas saya tanya, kamu tadi gimana ceritanya? Jadi saya waktu lagi jalan mau ke belakang, katanya kan. Waktu jalan itu dia lihat ada sosok. Dia pastiin lagi tuh, balik lagi. Ternyata emang bener ada sosok wanita itu. Terus dia menjerit lah gitu. Nah oke, dari situ dia nggak berani kerja lagi dia bang. Dia langsung ke klinik perusahaan. Nah saya lanjut kerja lagi. Kebetulan saya mau ngambil barang di deket gudang oli itu bang. Iya. Saya mau ngambil ke situ, itu di tingkat 3 bang. Di barangnya itu tingkat ketiga. Waktu saya mau ngambil itu, jadi di ujung barangnya itu bang ada rambut ke bawah gitu. Cuman badannya nggak kelihatan. Jadi ada rambut aja ke bawah Rambut gitu? aja ke bawah. Panjang berarti? Panjang. Itu saya shock kan. Saya matiin, saya lari. Kebetulan yang lain itu jadi istirahatnya itu kita dibagi bang. Dibagi 2. Jadi 4 forklift itu 2 istirahat, 2 kerja. Gitu. Temen saya yang satu itu jauh. Saya lari kan. Saking paniknya saya itu sampai apa ya? Sampai mau pas papasan di gang itu di gudang, saya mau ketabrak sama temen saya itu. Tabrak apa bang? Apa itu? Forklift. Oh forklift. Iya, yang temen saya itu. Saya hampir ketabrak, terus dia tanya, "Lu kenapa lari?" Gitu. Gue ngeliat rambut. Di mana? Di sana di dekat gudang oli gitu. Di mananya? Pas saya mau ngambil barang gitu. Di atas. Diantar tuh balik lagi ke forklift saya. Itu nggak ada bang. Nggak ada itu rambut. Yang bener lu. Beneran, gue lihat di ujung, di atas. Nah udahlah, udah agak tenang. Di situ ngobrol dulu kita. Udah agak tenang, saya lanjutin kerjaan. Yang saya takutin itu bang, waktu saya ngambil panik, barang jatuh. Itu yang saya takutin. Iya. Bisa nimpa saya, jadi kecelakaan kerja. Betul. Kan. Saya lanjutin, aman tuh sampai pagi, sampai saya pulang. Nggak ada ini lagi? Nggak ada. Kebesokan harinya saya juga masih kepikiran sebenarnya. Iya. Masih kepikiran. Saya kerja lagi seperti biasa, bawa forklift. Teman saya juga yang ngelihat sosok itu udah berani kerja lagi dia. Seperti biasa. Tepat di jam 2, entah kenapa ya bang. Kejadiannya itu selalu jam 2, jam 3 itu. Seperti itu. Pas saya ngambil, itu lancar aja. Seperti biasa, kerja lancar. Kali ini yang ngelihat teman saya bang, dia mau ngambil, jadi bukan di gudang oli, dia itu mau ngambil barang agak jauh ke belakang. Pas dia ngambil, itu dia teriak bang, sejadi-jadinya itu, barang juga sampai jatuh. Kita pada lari tuh semua, bertiga itu, lari nyamperin dia, itu barang udah acak-acakan, udah jatuh dari forklift itu. Pas ditanya, "Lu kenapa?" Dia ada di pojokan. Diem aja dia. "Lu kenapa?" Nggak bisa ngomong dia bang.
Oh, dia itu lihat sosok. Iya, lihat sosok dia. Jadi kita bawa dulu, tenang sampai bisa diajak ngobrol. Udah tenang, diajak ngobrol kenapa gitu kan. Tadi pas dia waktu ngambil barang itu, jadi dia ada perempuan di atas itu, di atas barang, duduk, kakinya gini bang. Oh, ucang-ucang gitu ya? Iya, ucang-ucang, kakinya ucang-ucang. Terus dia kan panik, dia mundur sambil belok itu, jadi barangnya jatuh semua. Oh, terus itu pihak Jatuh. perusahaan gimana bang? Nah itu paginya itu subuhnya dia disidang. Ya akhirnya kena SP juga, karena kan walau diceritain juga nggak ada bukti gitu kan. Iya betul. Bisa aja dia ngantuk karena jam 2 kan. Bang, di situ nggak ada CCTV bang? Kebetulan di gudang itu CCTV-nya cuman di spot-spot tertentu bang. Oh Iya. iya, yang umum lah bang ya? Nggak kelihatan semua. Hmm. Kayak di malam itu satu kejadian itu bang, sampai ada insiden barang jatuh. Kebesokan harinya itu normal lagi seperti biasa, nggak ada kejadian apa-apa. Nah, ada lagi itu di 2 minggu setelah itu bang, Setelah 2 minggu ada kejadian lagi. ada kejadian Iya. lagi. Tapi kali ini agak fatal sih. Jadi dia itu, ini teman saya bang, dia bawa forklift kosong posisinya, dia mau ngambil barang. Pas di perempatan gang gudang itu bang, jadi dia ngelihat ada kepala keluar gitu di Oh, gang itu bang. ngintip itu bang? Ngintip gini. Oh, Dia banting setir, nabrak barang, ambruk semua barangnya bang. iya. Gitu. Itu ada sekitar 15 palet itu yang jatuh barangnya, ketabrak dia. Dia juga sampai pingsan dia bang, sampai pingsan dia karena kaget kan. Di perempatan ada kepala gini, perempuan sosoknya masih sama, Berarti itu yang terlihat itu kepalanya aja bang? kepalanya aja nongol gini bang. Jadi kan di tiap persimpangan itu ada tiang besar tuh. Iya, iya. Nah di tiang itu nongol gini, kepala doang. Anjir. Real, ini kepala doang. Nah itu kan jadi kasus tuh di PT itu. Jadi kasus, di briefingin, karena atasan juga setiap ada kecelakaan alasannya selalu ada dikaitin sama horor ya bang, Mistis loh. mistis. Iya. Jadi di minggu itu tuh di hari Jumat diadain pengajian di musola pabrik itu, diadain pengajian ya mungkin niatnya untuk ngebersihin lah Iya, gitu buat ya. netralin lagi Iya, perusahaannya. Dari situ 1 minggu 2 minggu itu nggak ada kejadian Oh, alhamdulillah. aman setelah. Sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan itu bang, nah ini kejadiannya nimpa saya lagi. Itu ada lagi maksudnya bang? Ada lagi, Aduh, ada lagi. Iya. Tapi bukan lagi nongol, bukan lagi kayak tadi ucang-ucang gitu, bukan. Jadi kan di gudang itu di atasnya ada jalur keren, iya. jalur keren. Tahu saya keren. Saya lagi jalan itu bukan bawa forklift. Saya mau istirahat habis makan. Habis makan saya jalan ngelewatin gudang oli itu bang. Lewatin situ. Tiba-tiba teman saya itu teriak. Sebelah saya itu. Ada yang terbang. Di jalur keren kita itu. Kan di atas ada jalur. Iya. Jadi terbang dia bang. Semacam sosok warna apa itu bang? Kalau dia ngelihatnya katanya kayak selimut bang. Kayak gorden. Kayak kain lah gitu ya? Iya kain gitu terbang dia. Dia teriak bang, sampai lari. Saya kejar kan, karena saya juga panik. Iya. Jujur saya panik. Saya kejar sampai belakang. Kenapa? Ada yang terbang, kamu lu gak lihat? Enggak, nggak lihat apa-apa. Ada yang terbang, sumpah gue gak bohong katanya. Gitu bilangnya. Rame lagi itu kan, rame lagi, jadi bahan perbincangan lagi di situ. Kenapa sih di setiap ini perasaan selalu ada gitu. Setelah itu kejadian yang terbang itu
di briefing lagi, kita laporan lagi sama atasan, ada kejadian lagi. Kata atasan cuman nanggepinnya kayak yaudah banyak-banyak ini aja, berdoa kayak gitu, selalu utamakan safety. Ya, cuman kan kita juga kaget kan, Iya betul. ngeri gitu. Nah setelah itu udah ngelihat itu normal tuh. Pokoknya dari setiap kejadian itu jam 2, jam 3, jam 2, jam 3. Oh jamnya tuh nggak jauh, jam Nggak 2 jam jauh. 3 bang gitu. Iya, jam 2, jam 3 itu Iya. pasti itu. Di sekitar jam itu. Setelah itu ada sekitar 2 mingguan. Jadi waktu itu ada karyawan cewek bang, karyawan cewek dia kesurupan, lagi proses kerja kesurupan, land di stop, dibawalah dia ke klinik, bawa ke klinik, belum sadar, ada lagi yang kesurupan temennya. Oh itu nular gitu bang? Iya nular, itu kejadiannya tuh jam 1 malam. Ini beda nih, jam 1 malam itu. Waktu pokoknya awal-awal jam kerja lah. Jam 1 malam. Udah dia dibawa ke klinik, temennya kesurupan. Dibawa lagi sampai ada 5 orang itu, Bang. Kesurupan itu. Akhirnya karena perusahaan kita itu dekat sama pemukiman warga, leader saya itu inisiatif lah keluar buat nemuin RT, buat nyari orang pinter lah gitu, ke Pak Ustadz buat nanganin yang kesurupan. Itu hampir 2 jam itu bang Kesurupannya? Iya 2 jam itu. Seluruh produksi di stop demi menjaga inilah keamanan dan safety juga. Teriak-teriak dia histeris, teriak-teriak. Oke, itu udah ditanganin, beres-beres itu 3:30 lah. 3:30 subuh? Iya 3:30 subuh itu baru udah beres lah. Udah gitu karena semuanya di stop, jadi ada sebagian ini lanjut kerja, yang 5 ini dianterin pulang. Maaf bang, itu udah dikasih doa di situ kan, syukuran, itu masih kejadian lagi bang itu? Nah itu anehnya bang, masih kejadian. Berarti itu perusahaan, maaf, angker gitu ya, angker banget tuh ya? Bisa dibilang angker. Jadi gini bang, waktu itu saya pulang shift malam itu kan pagi saya nongkrong dulu. Kan karena dekat pemukiman, kita nongkrongnya di warung warga gitu kan, nongkrong, ngobrolin setiap kejadian yang ada di pabrik. Kenapa ya setiap malam perasaan selalu ada aja gitu. Paling dominan itu sosok perempuan. Kita ngobrol, diskusi kan sama teman-teman harus gimana. Tiba-tiba ibu yang punya warung itu dia ngedengar kali bang obrolan kita. Iya. Dia bilang pakai bahasa Sunda, kade damal didinya mah, gitu bilangnya. Emang kunaon bu? Ente senggak baheula didinya teh pernah aya anu gantung diri karyawana awewe. Pantes sih gantung diri. Di situ juga kita kaget bang, maksudnya baru pada tahu gitu. Oh jadi di setiap shift malam itu kita melihat sosok perempuan itu ya bisa disangkut pautin ke yang kejadian yang dulu. Iya, itu kejadiannya waktu awal-awal perusahaan itu berdiri. Maaf, itu berarti karyawannya juga yang gantung diri apa emang gimana itu? Kata si ibunya sih begitu. Karyawan situ gantung diri di perusahaan? Di perusahaan. Di atas mesin itu bang. Di atas mesin. Itu kejadiannya juga sama malam gantung diri itu. Aduh, pantes itu. Iya. Nah kita kan pada kaget kan sama teman-teman semua, makin ngeri aja gitu. Iya.
kita udah tahu, jadi makin serem lah. Akhirnya besoknya itu saya nanya ke leader saya, kebetulan saya dekat sama dia. Pas saya nanya, dia juga tahu, emang tahu, cuman dari perusahaan itu ke kita, ke operator itu nggak diiniin, nggak dikasih tahu. Iya. Padahal mereka tahu. Jadi setiap kita laporan itu ke atasan, dia bilangnya banyak-banyak doa aja, hati-hati. Ya mungkin nutupin itu kali bang. Oh berarti dia nutupin kejadian-kejadian sebelumnya bang gitu? Iya, kejadian itu. Iya iya. Soalnya mungkin kalau kita tahu dari awal, jadi kesininya kita parno terus gitu bang. Iya. Nah dari situ akhirnya karena banyak sekian kali kejadian, akhirnya perusahaan itu motong ini bang, motong kambing. Oh, buat tumbal gitu ya bang ya? Ya bisa dibilang kayak nyempurnain lah gitu. Iya. Potong kambing 2 dan alhamdulillah setelah itu nggak ada kejadian lagi bang. Sampai saya bukan berhenti ya, saya habis kontrak waktu itu. Sampai saya habis kontrak saya nggak ketemu lagi sama itu, hal-hal yang kayak gitu. Jadi udah pure nggak ada lagi cerita horor di situ ya? Nggak ada. Perusahaannya. Udah nggak Iya. angker lagi lah ibaratnya gitu. Ya kalau sekarang sih saya nggak tahu ya. Iya. Soalnya udah lama sih bang. Iya iya. Setelah itu nggak ada kejadian lagi. Oke baik bang, saya mau bertanya tuh untuk yang pertama itu sosok apa bang yang abang ceritakan tuh yang pertama itu? Perempuan, Perempuan. sosok perempuan. Maaf berarti masih sangkut paut sama cerita yang terakhir tuh ya bang ya? Bisa dibilang gitu sih bang, karena kan yang korban, bisa dibilang korban ya, korbannya itu kan perempuan, yang sering kita lihat juga perempuan. Oh, berarti itu yang gantung diri di perusahaan itu berarti? Ya bisa dibilang begitu bang. Iya iya. Tapi anehnya yang sering kita lihat itu bukan pakai seragam kerja atau apa, itu bajunya ya kayak baju gaun putih gitu bang, tapi sobek-sobek, ada darahnya. Oh itu gambaran seperti itu? Sininya tuh bajunya sobek-sobek gitu. Iya. Terus yang kedua itu yang nongol kepalanya itu bang ya? Itu sama juga bang? Itu ya bisa dibilang perempuan juga sih bang, soalnya rambutnya panjang. Kan dia nongol gini doang, rambutnya panjang gitu. Iya, berarti masih sosoknya itu. Masih itu juga. Iya, Karena gangguan yang berarti ya? waktu kejadian yang saya alamin waktu ngambil barang itu, yang saya ngelihat rambut itu juga rambutnya panjang ke bawah. Iya, iya. Gitu. Yang ketiga itu berarti kan awalnya syukuran tuh ya di situ, kayak potong tumpeng apa segala rupa Iya, itu ya? potong kambing. Enggak, sebelum potong kambing tuh. Oh iya, yang di masjid itu. Itu masih kejadian lagi ya setelah itu ya? Masih. Tapi ketika potong kambing 2 itu nggak kejadian lagi bang? Enggak kejadian lagi itu. Sampai saya habis kontrak saya nggak ketemu hal-hal yang kayak gitu lagi. Berarti itu nanya sama ustadz atau kiai itu bang? Kebetulan itu waktu itu manggil kiai, tapi bukan dari daerah sini bang, bukan dari daerah perusahaan sini, dari jauh. Dari luar lah gitu ya? Iya, dari luar. Iya. Rame itu bang, syukuran itu rame acaranya semua. Oh jadi itu. Satu hari itu nggak produksi. Maaf bang, spill sedikit, itu untuk lokasinya di Kerawang ya, pabrik Kerawang. Kerawang mana bang? Itu kebetulan daerah Cikampek. Oh dari Cikampek. Iya, tapi saya nggak bisa nyebutin perusahaannya. Siap bang, itu privasi ya bang ya? Iya. Oke baik. Mungkin itu bang yang abang ceritakan ya? Iya. Nggak ada lagi kan? Yang tanda kutip horor-horornya nggak ada lagi itu? Nggak ada Di situ? lagi. Soalnya abang juga udah habis kontrak ya bang ya? Iya, udah lama bang. Oke, baik. Itu dia cerita dari Bang Willy. Pengalaman horornya lumayan banyak sekali itu ya di perusahaan Kerawang yang ada di Cikampek ya. Tepatnya itu kan privasi, nggak bisa kita ceritakan. Oke, untuk rekan-rekan yang mau bercerita di podcast JKO ini bisa WA ke admin di sini ya, admin JKO. Nanti saya sertakan nomor WA-nya di sini. Kalian bisa langsung hubungi aja
Bang Willy. Oke, terima Ya. kasih. Terima kasih Bang Adi udah diundang ke sini. Siap, saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.